Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel ini ya. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya dan sering jadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita ya, terkait desil ya dalam konteks bansos. Pasti banyak ya dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya, kenapa sih ada yang dapat bantuan sosial dan ada yang tidak ya? Apa itu desil dan bagaimana pemerintah menentukan desil tersebut? Nah, di video kita kali ini kita akan bedah tuntas semuanya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton sampai habis biar paham betul ya. Jangan lupa like, komen, dan follow akun ini ya agar tidak ketinggalan info penting lainnya dari kami. Oke Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ya terkait penjelasan terkait dengan desil tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya desil itu dalam konteks bantuan sosial? Nah, jadi gampangnya begini. Desil itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dimulai dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera, begitu ya. Bayangkan oleh Bapak Ibu, seluruh penduduk misalkan ya, penduduk Indonesia itu seperti sebuah kue ya, kue yang besar. Nah, kue itu kemudian dipotong-potong menjadi 10 bagian ya. Setiap potongan tersebut kita sebut desil lah begitu ya. Ini bayangannya lah apa namanya? Kita bayangkan sebagai kue gitu ya. Nah, desil 1 ya adalah potongan yang berisi 10% masyarakat yang dengan kondisi ekonomi paling bawah atau paling miskin secara nasional ya. Kemudian desil 2 adalah 10% berikutnya yang sedikit lebih baik dari desil 1 tapi masih masuk kategori miskin ya Bapak Ibu. Begitu seterusnya sampai ke desil 10 yang berisi 10% masyarakat dengan kondisi ekonomi paling atas atau paling sejahtera. Nah, jadi Bapak Ibu, pemerintah Indonesia itu menggunakan sistem desil ini ya, khususnya dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu ya, atau DTSN lah ya, untuk menentukan siapa saja yang paling berhak menerima bantuan sosial ya. Nah, ini semacam database lah ya, database besar begitu yang isinya data jutaan keluarga di Indonesia. Nah, dari data inilah kemudian desil seseorang atau sebuah keluarga itu ditentukan ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, kenapa pemerintah menggunakan atau memakai sistem desil tersebut untuk bansos? Nah, tujuannya adalah agar bansos benar-benar tepat sasaran ya. Amin ya. Mudah-mudahan benar-benar tepat sasaran ya. Bayangkan kalau bansos dibagi rata tanpa data, bisa jadi ya orang mampu, orang sejahtera, orang kaya itu dapat, sedangkan orang miskin tidak ya. Nah, dengan adanya desil ini diharapkan pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan itu jatuh ke tangan mereka yang paling membutuhkan dan tentunya berhak ya, sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nah, tentu ini adalah upaya untuk menciptakan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial dalam hal ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks bantuan sosial di Indonesia ya, desil yang paling sering kita dengar dan menjadi prioritas adalah desil-desil awal ya. Mari kita bedah ya satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, desil 1 sangat miskin begitu ya. Desil ini adalah 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah ya. Nah, tentu mereka adalah prioritas utama untuk menerima hampir semua jenis bansos seperti PKH, bansos BPNT, ya, kemudian KIS PBI, dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, tidak punya pekerjaan tetap, atau penghasilan sama sekali begitu ya, sangat kesulitan memenuhi kebutuhan ya, makan sehari-hari misalkan ya, itu contohnya. Kemudian desil 2 miskin ya. Ini merupakan kelompok yang 11-20% lah ya, masyarakat yang tingkat kesejahteraannya itu sedikit di atas desil 1 tadi. Tapi
masih sangat membutuhkan bantuan nih Bapak Ibu ya. Mereka juga menjadi prioritas untuk berbagai bansos. Contohnya keluarga dengan penghasilan sangat pas-pasan ya. Kepala keluarga pekerjaannya serabutan atau buruh harian lepas ya, sering kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan bergizi dan pakaian. Nah, lalu desil 3 nih ya, desil 3 itu hampir miskin ya. Ini termasuk kelompok 21 sampai 30% masyarakat. Nah, mereka itu masih sangat berpeluang menerima bansos, terutama jika ada program baru atau kuota yang lebih luas ya. Kondisi mereka masih sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mendadak begitu ya. Contohnya misalkan keluarga dengan pendapatan bulanan di bawah UMR ya. Mungkin memiliki rumah semi permanen tapi mereka masih berjuang untuk menabung dan sering menghadapi kesulitan ya jika ada pengeluaran tak terduga. Nah, kemudian desil 4 ya, desil 4 ini rentan miskin lah ya. Nah, ini kelompok 31 sampai 40% masyarakat. Umumnya mereka masih bisa jadi penerima bansos, tapi tergantung ya jenis program dan ketersediaan anggaran begitu ya. Kondisi mereka juga sewaktu-waktu bisa jatuh miskin jika terjadi PHK ya, sakit atau bencana. Contoh misalkan nih, pekerja harian lepas dengan pendapatan yang tidak menentu begitu ya. Kemudian mungkin punya motor bekas begitu, tapi tetap kesulitan menabung seperti ya menabung lah ya, atau menghadapi biaya darurat begitu ya, seperti perbaikan rumah atau pengobatan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan desil 6 sampai desil 10 begitu ya. Nah, kelompok desil 6 sampai 10 itu umumnya tidak lagi menjadi target utama penerima bansos karena kelompok tersebut dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik atau bahkan sudah mampu secara ekonomi begitu ya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui ya bahwa penentuan desil itu tidak hanya dari pendapatan saja ya, atau penghasilan saja atau gaji saja ya. Jadi pemerintah melihat banyak faktor lainnya atau yang disebut indikator komprehensif ya untuk menentukan posisi desil sebuah keluarga. Jadi apa saja indikatornya? Misalkan ya saya sebutkan kaitan dengan pengeluaran per kapita ya, bukan hanya berapa yang didapat tapi berapa rata-rata pengeluaran setiap orang dalam keluarga per bulan. Nah, ini seringkali lebih akurat ya, mencerminkan pola hidup dan kebutuhan real. Kemudian indikator selanjutnya adalah aset yang dimiliki ya, apakah keluarga memiliki rumah ya, bagaimana kondisi rumahnya, permanen, semi permanen, tidak layak huni dan lain sebagainya ya. Kemudian apakah punya kendaraan, misalkan kendaraan pribadi seperti motor, mobil dan lain sebagainya, atau apakah punya tanah atau aset berharga lainnya seperti barang elektronik yang mahal. Semua ini tentu menjadi pertimbangan ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu terkait dengan kondisi tempat tinggal, misalkan bahan dinding, atap rumahnya, lantainya apa, apakah memiliki akses ke sumber air bersih yang layak, apakah punya jamban atau sanitasi yang memadai. Nah, ini semua menunjukkan kaitan dengan kualitas hidup ya. Kemudian apakah pekerjaannya tetap, misalnya PNS, karyawan pabrik, karyawan swasta, atau serabutan, misalnya buruh lepas, pedagang kecil, petani, atau bahkan tidak punya pekerjaan begitu ya. Nah, stabilitas dan jenis pekerjaan tentunya sangat menentukan ya Bapak Ibu ya, stabilitas ekonomi keluarga begitu. Nah, indikator yang lain adalah terkait dengan akses pendidikan dan kesehatan. Nah, apakah anak-anak dalam keluarga bisa bersekolah secara rutin, kemudian apakah keluarga memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang layak. Nah, ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup ya Bapak Ibu. Lalu
status kepemilikan jaminan sosial, misalkan apakah keluarga sudah menjadi peserta KIS PBI, penerima bantuan iuran ya BPJS Kesehatan. Kemudian apakah anak-anaknya memiliki KIP, data kepemilikan bansos sebelumnya juga tentu menjadi data lengkap ya dalam hal ini ya. Nah, semua data tersebut kemudian dikumpulkan melalui survei begitu ya dan pendataan lapangan yang dilakukan oleh petugas ya. Nah, data tersebut terus diperbaharui secara berkala ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada perubahan kondisi dalam keluarga seharusnya bisa terdata ya dan tentunya mempengaruhi posisi desil ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sistem desil tersebut adalah salah satu upaya pemerintah ya untuk menciptakan keadilan dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial Bapak Ibu ya. Dengan sistem desil tadi diharapkan bantuan bisa sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan dan membantu mereka untuk bangkit dari kemiskinan begitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa kondisi ekonomi Bapak Ibu berubah ya atau belum terdata dalam DTKS atau DTSN ya sekarang, jangan ragu untuk melapor ya Bapak Ibu dan mengajukan diri ke perangkat desa ya, atau kelurahan setempat begitu ya, atau bisa juga melalui dinas sosial di daerah Bapak Ibu ya. Pastikan data Bapak Ibu valid ya dan lengkap agar bisa masuk dalam pembaruan DTKS atau DTSN ya. Semoga penjelasan terkait desil tadi bisa lebih mencerahkan ya dan menghilangkan kebingungan Bapak Ibu semua ya. Kalau ada pertanyaan lain jangan sungkan tinggalkan di kolom komentar ya di bawah ini ya Bapak Ibu. Kemudian like dan follow akun ini supaya tidak ketinggalan info penting lainnya ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa berada dalam kondisi yang dimudahkan ya segala urusannya, rezekinya dilancarkan begitu ya. Dan jangan ragu Bapak Ibu ketika memang kondisi ekonomi Bapak Ibu atau memang Bapak Ibu masuk ke dalam kategori sangat membutuhkan, laporkan ke perangkat desa atau kelurahan setempat ya.